Ya dengar Pak, kadang-kadang putus nyambung Pak, suaranya putus-putus Oh sedikit. gitu. Ya, Ya, mungkin saya, mungkin Pak lagi gangguan kayaknya. gitu. Dan saya sebenarnya gini, pengennya teman-teman itu sebenarnya harus ada apa? Ada praktikum. Cuma praktikum susah saya ngaturnya, teman-teman juga katanya di tempatnya belum ada ini, belum ada apa? MRI itu kan kendala juga. Tapi walaupun tidak ada, ya kita cobalah. Saya ini kita apa? Kita coba. Tadi kan nada dimulai dari kalau 2000 ketut tadi, sebenarnya yang utama kan sebenarnya ada potongannya, ada slice-nya, terus ada sekuennya, ada pembobotan. Ngerti sampai di sini? Ya Pak. Oke. Kalau gitu saya buka dulu satu hal biar punya bayangan. Pak, izin Pak, Bapak yang saya hostnya saya pindahkan ke Bapak. Oh gitu boleh, sebentar aja. Sebentar nanti saya pindahkan ke kalian setelah ini. Ya Pak. Oke. Ini saya ulang lagi, karena sebenarnya seperti ini. Yang dipelajari itu adalah, teman-teman itu tugasnya yang membahas yang ini. Oke. Kan dia seperti ini, kalau ada pemeriksaan MRI, itu biasanya yang diceritakan adalah hasil. Benar ya? Hasil. Katakanlah tadi ada T1 aksial, T2 aksial, term macam-macam, difusi seperti itu. Nah, itu artinya apa? Tugas teman-teman itu sebenarnya adalah mintanya hasilnya yang ini. Kelihatan kursor saya tidak ya? Kelihatan Pak. Nah, ini mintanya adalah hasil. Teman-teman itu kan rencanakan di sini. Nah, saat yang ini saya udah yakin udah bisa semua bagaimana cara memplanning. Itu udah didiskusikan dengan Bu Ketut. Nah, biasanya ada pekerjaan yang tidak dibahas. Apa? Adalah yang dua ini. Ini biasanya tidak dibahas karena menganggap ini kan sudah ada di komputer MRI seperti itu. Tapi sebenarnya diskusinya ini yang sebelah sini ini adalah tugas radiografer. Mengerti sampai di sini ya? Oke, kalau sudah. Nah, kemarin itu tadi ada termnya, term. Ada tadi sebutkan termnya. Term apa term? Apa sih? Halo? Itu term apa term apa ininya? Siapa tadi yang ini? Tirem atau flare, Pak? Tirem atau flare? Oh, yeah. Flare ya. Oke. Oke. Kalau tirem itu istilah apa itu, Mas? Vendor apa namanya? Boleh saya tahu? Siemens, Pak. Oh, itu Siemens. Oke. Siemens ya. Siemens. Tapi kan sebenarnya kalau teorinya itu adalah inversion recovery. Ngerti nggak maksudnya? Teorinya sebenarnya adalah dasarnya inversion recovery. Kalau mungkin antara satu vendor ke vendor yang lain berbeda, tapi terminologi ilmiahnya sebenarnya adalah inversion recovery. Terus kalau difusi didiskusikannya seperti apa? Difusi. Boleh saya tahu, teman-teman?
Halo? Kalau setir udah ada dibahas belum? Halo? Belum, Pak. Setir. S-T-I-R. Ya, belum dibahas detail. Tapi pernah ada dengar ya? Maksudnya di perkuliahan gitu? Pernah, Pak. Pamit dulu. Pernah. Ya, makasih, Mas. Ya. Ini sore nih. Setir dengan flare itu dasarnya adalah inversion recovery. Oh, dengan sendiri ya. Kalau Harusnya petset pokok. ada juga ya, petset. Oke. Oke, makasih ya. Headset ada. Ada. Kalau setir dengan petset itu tujuannya sama apa beda? Sama, Pak. Sama. Apa bedanya setir dengan petset kalau seperti itu? Boleh saya tahu apa bedanya konsep setir dengan petset? Semakin di suppressnya bukan, Pak? Kalau setir yang disupresi apa? Kalau setir? Izin Pak, lemak. Lemak, oke. Kalau petset? Halo? Kalau petset apa ininya, Pak? Yang disupresi. Halo? Apa yang disupresi kalau petset? Lemak, Pak, tapi nggak sebagian, nggak semuanya, kayak asam lemaknya dia nggak tersupres kalau di fat set, kalau nggak salah, Pak. Oke. Prinsipnya kalau dia setir itu bisa dilakukan karena perbedaan nilai T1 dari objek yang berbeda, katakanlah air dan lemak. Kalau ini adalah lemaknya yang ditekan, intinya adalah nilai T1-nya berbeda. Kalau petset yang berbeda itu prinsipnya adalah karena objek itu berbeda frekuensinya yang berbeda. Maksudnya apa? Frekuensi antara lemak dengan frekuensi antara air itu berbeda. Spesifiknya yang berbeda itu adalah frekuensi hidrogen di lemak dan frekuensi hidrogen di air itu berbeda. Nah, itulah prinsip dasarnya. Sekarang saya tanya, tadi ada kontras media ya? Ada menggunakan kontras media, teman-teman? Ya, udah pernah dibahas ya. Tadi kan disebutkan ada 3 fase, ada kontras media, benar ya? Halo? Ya, Pak. Oke, pertanyaan saya, kalau sudah diberikan kontras media, apakah pernah dilakukan setir atau petset? Tidak, Pak. Cuma T1 saja. T1 saja. Maksudnya seperti apa? Coba ceritakan. T1 Jadi kalau petset gimana? Halo. Ya, gimana? Halo? ini yang mananya, Pak? Yang brain atau abdomen, Pak? Brain boleh, intinya setelah kalau- diberikan bahan kontras itu biasanya entah di mana yang pernah Anda lakukan. Pernah dilakukan setir atau petset setelah diberikan bahan kontras, bukan sebelumnya, setelah? Enggak pernah, Pak. Cuma T1 saja. T1 saja. Oke. Ada yang lain pengalaman di tempatnya, teman-teman? Halo?
ini si apa Lailatul Badriah. Di tempatnya ada ini ya, ada MRI ya. Ada Pak, alhamdulillah ada. Ada, oke. Kalau di tempatnya itu, apakah sering menggunakan bahan kontras? Pemeriksaan menggunakan bahan kontras? Sering Pak, untuk kepala, orbita. Oh, setelah diberikan umpamanya bahan kontras, dilakukan sekuen apa biasanya? Setelah Mati diberikan satu. bahan kontras. Cuma T1 saja sih Pak, kecuali kalau ada metastasis baru dikasih ADC atau DWI begitu Pak. Oh, ADC, DWI. Iya. Itu berarti difusi ya? Iya Pak. Oke. Itu kalau seperti itu, kalau di tempatnya, itu ada hitung-hitungannya atau tidak? Atau gambar saja kalau di tempat kalian? Kalau Hitung-hitungan difusi. bagaimana? Nilai ADC-nya sekian gitu. Oh ada Atau Pak. gambarnya saja? Hah? Hanya kalau habis selesai kita kayak direkon begitu Pak, 0 sampai 1000. Nanti di situ ada tulisannya. Berarti kalau dia nggak nyampe 1000 atau 0, nanti gambarnya dia akan berubah atau bagaimana. Dokter nggak mau. Jadi kita harus ngotak-ngatik di bagian bawah yang biasanya diatur. Di situ ada nilai-nilai SNR, nilai-nilai apa itu Pak, yang di situ sih Pak. Oh gitu, oke. Ya. Ini sebenarnya ini yang menarik, tapi apa dengan apa online itu susah saya ngomongnya gimana cara ininya. Karena itu memang agak advance. Apa dia seperti ini. Coba hampir semua teman-teman, kalau diberikan bahan kontras itu biasanya dia tujuannya untuk apa, Mbak siapa? Lailatul. Yang lain juga sama ya. Diberikan bahan kontras di MRI itu tujuannya untuk apa? Izin Pak jawab. Ya. Untuk meningkatkan enhancement dari organ yang ingin kita lihat. Meningkatkan enhance-nya. Mengapa bisa begitu diberikan bahan kontras dia langsung enhance-nya akan meningkat? Mengapa meningkat? Halo, mengapa dia meningkat? Kalau di MRI karena dia intensitas signalnya tinggi Pak. Intensitas signalnya meningkat. Apa tinggi? Halo? Mengapa jadi tinggi apa intensitas sinyalnya kalau diberikan bahan kontras? Oke, kembali lagi ke yang tadi. Kalau seperti itu, nanti kita diskusikan. Kalau sudah diberikan bahan kontras, dilakukan pembobotan T1, seperti itu ya. Siapa tadi? Si Lailatul, atau ada di tempat lain berbeda? Halo? Setelah diberikan bahan kontras, itu dilakukan tadi yang T1 ya? Iya Pak, T1. Mengapa bukan T2? Kalau T2 kan nanti nggak kelihatan Pak, nggak bisa membedakan antara kontras itu yang masuk sama air. Iya, maksudnya cairan begitu. Kan kalau di T1 nanti kan kontrasnya kelihatan putih kan Pak. Ya, artinya apa? Sama dengan yang disebutkan siapa teman tadi, berarti dia tambah apa? Enhance gitu ya? Iya Pak. Nah, sebenarnya apa sih yang berubah begitu diberikan bahan kontras di MRI? Halo? Apa yang berubah? Nilai pembobotan bukan Pak? Nilai pembobotan belum. Teman-teman ini semua CT scan. Apakah ada yang belum pernah? Apakah ada yang belum pernah melakukan
CT scan yang diberi bahan kontras? Atau ini pemeriksaan yang menggunakan bahan kontras di radiografi? BNOIPP. Apakah semua sudah pernah melakukan BNOIPP? Sudah, Pak. Oke, pertanyaannya, kalau di BNOIPP diberikan bahan kontras kan dia tambah enhance nih, gitu ya. Mengapa enhance kalau diberikan bahan kontras di BNOIPP? Karena pembuluh darahnya Nomor atom kontrasnya tinggi, Pak, daripada organ yang lain di sekitarnya, Pak. Oke, itu punya. Begitu diberikan bahan kontras itu akan terdeposit di objeknya, katakanlah di ginjal. Sehingga di ginjal itu nanti daya atenuasi sinar X-nya tambah besar. Mengapa? Karena bahan kontras itu memiliki nomor atom yang tinggi. Sehingga kontras gambarnya nanti tinggi. Seperti itu ya, Mas Wisnu? Iya, Pak. Oke, pertanyaan saya, kalau di MRI diberikan bahan kontras, mengapa dia jadi enhance? Cuman mungkin kalau di MRI signal ya Pak yang diterima dari organnya itu setelah pas relaksasinya itu Pak yang tertangkapnya Pak, perbedaan signalnya dari perbedaan nomor atom yang didapat pada organ yang dimasuki ke kontras Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Saya modelnya diskusi teman-teman, biar teman-teman punya bayangan. Ada yang lain? Ya, Pak, sifat kontras gadolinium ini yang bersifat paramagnetik kuat, Pak, sehingga menyebabkan enhancement yang kuat. Oke, Mas siapa itu yang dari Bandung ya? Dengan Dedi, Pak. Iya, Pak. Mas Dedi. Dia gini, untuk teman-teman. Kalau yang digunakan itu adalah gadolinium, ini spesifik gadolinium, karena suatu saat nanti bahan kontras itu bukan cuma gadolinium, tapi ini kan kebetulan gadolinium yang digunakan kan. Kalau diberikan bahan kontras, apa sih sebenarnya yang berubah di organ itu? Organ yang mengambil bahan kontras itu akan memiliki perubahan nilai T1-nya. T1-nya akan memendek. Nilai T1-nya akan memendek. Kalau nilai T1-nya memendek, makanya dia sinyalnya tambah kuat saat pembobotan T1. Saat pembobotan C1. Kalau dia dilakukan pembobotan T2, tidak ada yang berubah. Kalaupun ada perubahan ini tidak signifikan. Nah, yang berubah itu adalah nilai T1-nya. Makanya nilai T1 karakteristik objek itu harus dipahami. Mengerti maksudnya ya? Iya Pak, mengerti. Oke. Nah, berarti kalau dia seperti itu, yang berubah tadi apa? Nilai T1-nya. Nilai T1-nya. Itu clue-nya, nilai T1-nya. Makanya, kalau ada pemeriksaan MRI, apakah ada dilakukan tadi ada PET set ya, PET set, T2 PET set. Apakah ada ini, ada penekanan sinyal untuk dengan STIR? Ada pernah melihat teman-teman? Oh, ini agak jarang yang MRI. Siapa-siapa yang sering di MRI? Minta tolong, biar punya bayangan diskusinya. Halo? Kalau sudah diberikan bahan kontras, apakah teman-teman itu pernah melihat dilakukan STIR? Apakah pernah ada STIR dilakukan? Tidak pernah, Pak. Hah? Tidak pernah. Kalau PET set? Mengapa STIR tidak dilakukan kalau sudah diberikan bahan kontras? Bagaimana Pak? Tidak jelas. Oke.
Memang ini kendala kita, memang ini mau dicapainya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu biar tidak terlalu susah. Yang penting itu teman-teman, mungkin banyak jenis pemeriksaan. Pemeriksanya yang sering berubah itu kan yang ini. Yang ini. Sorry, ini T, katakanlah ini. Sorry. Nah, katakanlah T1 gitu. Yang berikutnya yang mau saya tanya, siapa tadi yang cerita difusi tadi? Halo, difusi. Siapa tadi yang cerita yang brain tadi ada difusi gitu ya? Kalau difusi itu sendiri pembobotan apa bukan, teman-teman? Sekuen, Pak. Sekuen. Di tempatnya ada ya, Mas Dedi Rudi? Ada, Pak. Ada difusi? Ada. Difusi itu sekuen apa? Pak? Pak, izin Pak, mohon maaf. Sekuen juga, Pak. Bentar. Ini Pak, aplikasi Zoom meetingnya, waktunya sudah mau habis ini Pak. Kirim lagi. Kita akan ke logout sendiri. Ya, habis, kirim dulu sekarang. Habis nanti kita ini lagi. Kita cari aja yang gratis. Kalau Anda melotot 2 jam juga kan capek kan. Anggap aja 30 menit istirahat, 30 menit istirahat gitu. Google Meet bagaimana Pak? Mohon maaf Pak. Boleh. Kalau Google Meet aku nggak nunjukin ininya. Itu langsung saat nanti kalian presentasi. Laptopku susah Google Meet. Kuotanya selama ini muter-muter saja, nggak buka-buka. Kalau nanti kalian yang presentasi silakan ya. Oke. Minta tolong disebutkan agak cepat yang kalian tahu pembobotan apa saja, pembobotan apa? Halo, pembobotan apa saja? Pembobotan 3 Pak, T1, T2 sama proton density. Ada yang lain? Oke, saya tanya lagi. Pak Rudi saya tanya, tapi semuanya sebenarnya. Dedi Rudi. Kalau DWI pembobotan bukan Pak Rudi? Bukan, apa itu DWI? Singkatan dari apa? Diffusion weighted imaging, Pak. Weighted imaging itu apa sih? Apa bahasa Indonesia weighted imaging? Pembobotan gambaran. Pembobotan gambar, berarti itu pembobotan. Sama dengan seperti T1 WI gitu kan, T2 WI. Ngerti nggak maksudnya? Nah, oke. Itu pembobotan. Nah, bukan sekuen. Kalau gitu apa sekuennya itu lain lagi nanti bahasannya. Itu adalah pembobotan. Ada PWI di tempatnya, Pak ini.
Saya mau apa? Mau paskan lagi dulu ininya, dikasih ke saya hostnya. Oke, sudah Pak. Oke. Dia gini teman-teman, yang namanya weighted imaging itu banyak. Ini beberapa contoh. Teman-teman itu yang perlu dilihat itu yang ini pertama. Ini. Ada namanya faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu macam-macam. Bisa jumlah proton, bisa nilai T1, bisa nilai T2, bisa difusi. Difusi itu ada nilainya. Ada satuannya juga. Ada perfusi, ada satuannya. Ada flow itu aliran, ada satuannya. Ada susceptibility, ada satuannya. Elasticity, ada satuannya. Inilah beberapa contoh untuk dasar melakukan pembobotan. Inilah dasarnya. Dasarnya apa? Yang ini semua. Ini adalah bawaan dari objek itu sendiri. Nah, karena bawaan dari objek, makanya kita sendiri agak susah merubahnya. Oh, bukan di sini, sorry. Karena ini bawaan, ini adalah ciri khasnya. Setiap objek itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya ya yang ini semua. Mungkin ada yang lain-lain, tapi ini yang pertama penting. Biasanya yang dibahas adalah yang warna merah ini. Yang warna merah ini, dia pasangannya ke sini, teman-teman. Ini adalah yang diatur oleh radiografer. Yang diatur mana? Kalau ini semuanya diatur oleh radiografer. Apakah teman-teman saat bekerja mengatur, itu hal yang lain. Oh, sudah ada di tempatku gitu, itu hal lain. Intinya inilah yang paling dasar, ada yang lain-lainnya. Ini paling dasar yang diatur. Yang berikutnya berbicara tentang pembobotan. Pembobotan itu adalah yang ini. Tadi kan ada nilai T1 ya. Slide keberapa tadi ada nilai T1. Kalau Anda mau pembobotan, berarti ada ini. Ada WI-nya. Oh, weighted imaging. Mungkin di tempatnya tertentu ada SWI, susceptibility weighted imaging, itu pembobotan namanya. Flow juga seperti itu. Flow itu prinsipnya ada 3 sih. Ada PCA, ada TOF, ada 3 kalau ini. Prinsip-prinsip dasar ini diharapkan teman-teman itu ya paham gitu kira-kira. Berarti tadi siapa tadi Pak Dedi? Tadi katanya di tempatnya ada DWI. DWI itu adalah weighted imaging. Weighted imaging itu adalah pembobotan. SWI umpamanya itu adalah pembobotan. Saya nggak tahu di tempatnya ini siapa, ini si Aninditya. Di tempatnya ada MRI? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Susah saya ngomongnya kalau tidak ada. Memang agak repot ini. Ya, iya, yang ada di tempatnya siapa? Boleh saya tahu di tempatnya MRI. Selain yang dari apa Baromeus itu, siapa lagi? Sama yang dari apa Manado, mana itu? Ada yang lain yang punya, biar kita bisa diskusi. Di saya ada, Pak. Oke. Di tempatnya ada. Kalau di tempatnya ada SWI enggak, Mas Angri, Pak. Iksan? Ya. Ada SWI ya. Itu SWI itu
pembobotan bukan? SVI pembobotan, Pak. Ya, pembobotan. Pembobotan apa? Susceptibility. Ya. Yang dibobotin apa? Susceptibility. Susceptibility. Nah, kalau DWI yang dibobotin apa? Diffusion. Diffusion yang di ininya, yang di apa? Yang dibobotin. Kalau T1 weighted imaging itu adalah pembobotan terhadap nilai T1. Terhadap apa? Nilai T1. Maksudnya nilai T1 apa? Kira-kira seperti ini, teman-teman, biar punya bayangan. Sorry. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, kalau namanya T1 itu kan ada T1 kontras. T1 kontras itu ada perbedaan gambar, ada perbedaan apa namanya intensitas antar objek itu. Katakanlah yang ini. Ini daerah apa namanya kalau yang intensitasnya tinggi ini daerah apa ini? Yang kerja di MRI, ayo bantu kami. Kami nggak pernah kerja di MRI. Yang kerja di MRI. Halo? Ini daerah apa ini? Yang kerja di CT scan. Ventricle, Pak. Ventricle. Apa isinya ventricle? Cairan. Hah? Cairan. Oke. Nah, biar punya bayangan. Cairan itu katakanlah untuk ini kita sebut apa? CSF gitu ya. Cocok seperti itu? Ya, Pak. Oke, atau mungkin ada lemak gitu. Kalau dilihat, ini ada perbedaan antara objek ini, masing-masing objek itu kan organ ini, dia berbeda karena nilai ini berbeda, teman-teman. Karena nilai ini berbeda. Karena nilai ini berbeda. Mengerti maksudnya ya? Kalau katakanlah foto radiografi atau CT scan, gambar itu ada, kalau di CT scan, gambar itu ada karena koefisien atenuasi dari objek yang berbeda itu memang berbeda koefisien atenuasinya. Koefisien atenuasinya itu berbeda karena kerapatannya berbeda. Mengerti maksudnya sampai di sini? Ya, Pak. Oke, ngerti. Kalau dia di MRI, banyak metodenya, pembobotannya, kontrasnya itu salah satu adalah karena perbedaan nilai T1 ini. Karena nilai T1-nya berbeda antar objek, makanya ada gambarnya. Sudah? Yang itu prinsip dasarnya. Kalau dia itu dilakukan pembobotan, tapi pembobotannya adalah pembobotan T1, pembobotannya T1, berarti nanti dia gambar itu yang paling dominan karena perbedaan nilai T1-nya. Agar perbedaan nilai T1 itu bermanfaat, apa yang diatur radiografer? Kalau yang ini, yang saya tunjuk ini tidak bisa diatur oleh radiografer. Ini memang kalau mau dimodifikasi sama radiografer, hanya dengan cara memberikan bahan kontras. Kalau diberikan bahan kontras, yang ini berubah nilainya ini. Angka-angka ini akan berubah. Nilainya akan lebih kecil dari yang ada ini. Kalau diberikan bahan kontras. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan radiografer? Toh ini hanya dengan bahan kontras. Yang dilakukan radiografer adalah dengan merubah yang ini. Yang ini. Kalau memang tujuannya adalah yang ini. Yang sering di MRI ini pembobotan apa ini? Teman-teman yang di MRI T1 apa T2? T berapa?
T2, Pak. Itu T2. Nah, kalau ini T1. T1. Dari mana kita tahu dia T1? Liquornya hitam. Oh, ini ya. Oke, ya. Mengerti ya? Untuk teman-teman. Nah, berarti gambar ini pindah ke sini. Saya pindah dulu biar enggak lupa. Nah, berarti dia seperti ini. Nah. Berarti kalau dilihat ini sekarang, coba dilihat ini. Ini T berapa tadi? Mas siapa? Pak Rudi? T1, Pak. Kalau dilihat dari gambar ini, dari mana kita tahu dia T1? Dari liquornya, Pak. Liquornya itu berarti yang di ini salah satu contohnya. Ya, lebih mudah ya. Selain dilihat dari cairan, dari apa lagi bisa dilihat, Pak? Dari gray matter sama white matternya. Oke, berarti daerah-daerah sini ya. Ya. Kalau lemak di sini di mana, Pak? Bisa di kulit apa di yang ini? Ya, di osnya, Pak. Di kraniumnya ini. Ya, lemaknya itu, Pak. Oke. Putih jadinya. Kalau dilihat di sini, dilihat ini lemaknya. Ya. Oke. Yang ini cairan, benar ya? Ya, Pak. Dilihat semua. Mana lebih terang ini? Lebih enhance antara lemak daripada cairan. Lemak. Dilihat ke grafik ini, biar ngerti teman-teman. Dilihat grafik ini. Dilihat grafik. Bisa ngelihat kursor saya ya? Oke. Kalau yang warna apa namanya ini? Warna kuning ini. Warna kuning ini, inilah lemak itu. Yang warna apa? Biru. Hijau ya. Biru. Yang warna biru, oke boleh. Mata saya agak ini. Yang warna biru itu adalah cairan. Sudah. Kalau dilihat di titik ini, garis ke atas itu, kalau dilihat ini pada posisi yang ini ke atas, kira-kira intensitas lemak daripada apa namanya cairan masih tinggi. Ini adalah yang kuning adalah lemak, yang ini adalah cairan. Berarti yang lebih tinggi adalah lemaknya, benar ya? Ya, kalau dilihat di sini intensitasnya lemak lebih tinggi daripada cairan. Mengerti maksudnya? Ya, Pak. Oke. Lihat titik yang kuning ini yang bulat, lihat titik yang apa namanya? Yang biru yang bulat. Selisihnya ini yang disebut dengan kontras. Selisihnya itu disebut dengan apa? Kontras. Oke, itu kalau T1. Coba dilihat T2. Nah, kalau T2 tadi yang ini adalah apa namanya? Apa namanya ini? Ini cairan, benar ya? Cairan. Iya, Pak. Oke. Terus kalau lemaknya yang ini, benar? Ya, lebih gelap, Pak. Nah, inilah cairannya, inilah lemaknya. Nah, ini sebenarnya teman-teman itu bisa kerjakan, bisa dites pakai Excel juga kok. Bahkan Anda bisa simulasikan kalau TR-nya sekian, seperti apa dia gitu. Itu bisa. Itu bisa. Nah, tadi kan kita diskusikan tadi pembobotan T1, pembobotan T2. Inilah prinsip dasarnya teman-teman. Kalau dia ada kontrasnya T1 atau T2, yang berbeda itu adalah yang ini. Karena perbedaan nilai T2-nya kalau untuk T2 kontras. T2-nya itu nilainya apa? Ini nilainya itu. Kalau nanti melihat gambarnya, berhubungan dengan nilai ini, Anda harus tahu di mana posisinya. Oh, kalau lemak di mana, kalau
CSF di mana? Kira-kira seperti itu. Ada komentarnya sampai di sini? Oke, kalau tidak ada berarti sudah punya bayangan lah. Sekarang untuk teman-teman yang mau presentasi sudah ada ini. Yang presentasi bisa disiapkan yang presentasi. Kalau teman-teman ya sambil mempersiapkan teman-teman yang presentasi, kalau Anda punya waktu datanglah ke kampus. Ya mungkin bisa diskusi, kalau cuma 5 orang ya mungkin sudah lebih aman sekarang. Kelihatannya sih seperti itu. Tapi dijanjikan dulu, kan saya tidak tiap hari juga datang. Ada yang presentasi itu? Ya, Pak. Ya, coba ya. Terus screen, Pak. Belum kelihatan. Ada mungkin masalah ini internetnya. Oh, hostnya masih di bawah, Pak. Oh ya, sorry. Ya, maaf ya. Host. Di mana ini hostnya? Aku lihat dulu. Hostnya siapa dibikin? Saya, Pak. Anggri, entar dulu ya. Anggri. Sudah?
sudah ke Anggri ya? Sebentar, Pak. Oke. Dulu. Sudah kelihatan, Pak? Sudah? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dari kelompok yang pertama, yang terdiri dari saya sendiri, Anggri Sanurhayat, kemudian Aninditya dengan Bu Ana Hesti. Di sini saya coba untuk sharing tentang fat saturation yang sudah sedikit kami pelajari. Nanti apabila mungkin ada kesalahan dari apa yang kami jelaskan, bisa dikoreksi dan dibetulkan. Oke, jadi kita langsung aja. Ya. Ini fat supresi atau fat saturation itu merupakan fat saturation itu adalah teknik penekanan lemak di mana digunakan dalam pencitraan MRI untuk menekan sinyal dari jaringan adiposa atau juga untuk mendeteksi jaringan adiposa. Jaringan adiposa di sini itu terdiri dari sel-sel lemak, kemudian sel saraf, sel darah putih, sel endotel. Jadi intinya lemak yang ditekan agar untuk pencitraan yang lebih nggak lebih sih, untuk salah satu kegunaan pencitraan untuk mencari patologi. Kemudian metode penekanan lemak yang seperti tadi disebutkan sebenarnya ada banyak. Ada fat saturasi salah satunya, kemudian ada metodenya, ada yang in-phase out-phase yang digunakan dalam pemeriksaan biasanya liver. Kemudian ada teknik Dixon di sini dari TI sama TR, sehingga dalam satu akuisisi pemeriksaan, satu kali pencitraan bisa menghasilkan 2 atau 3 atau 4 gambaran yang berbeda. Jadi bisa menghasilkan T2 sama T2 fat set dalam satu kali akuisisi untuk metode Dixon. Kemudian ada water excitasi, ada yang tadi disebutkan inversion recovery, salah satu teknik penekanan lemak, itu kita sering dengar juga STIR. Kemudian ada SPIR dan SPARE. Untuk kelompok saya di sini akan memberikan penjelasan tentang fat saturasi. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan antara metode-metode yang tadi disebutkan. Di sini ada fat set, Dixon, STIR, SPIR, SPARE. Ini perbedaan metodenya. Kalau yang fat set dan Dixon dan water extraction termasuk chemical shift saturation, ya kalau nggak salah. Kemudian ini termasuk kayak begitu. Tapi ini untuk gambaran sekilas saja karena tugas yang kami diberikan kepada kami adalah tugas untuk fat saturasi. Nah, ini adalah diagram fat saturasi. Jadi untuk fat saturasi ini pada satu lempengan, pada satu irisan diberikan pulsa saturasi spesifik, sehingga lipid atau lemak itu tersupresi dan menjadi hitam atau hipo. Nah,
Sedangkan untuk water dan OL itu olefinic atau asam lemak, dia tidak terpengaruh oleh pemberian pulsa saturasi spesifik. Adapun salah satu syarat keberhasilan dari fat saturasi adalah nilai resonansi dari lemak itu harus sama dengan nilai pulsa dari spesifik saturasi yang diberikan. Kemudian ini adalah keuntungannya dari fat saturasi, teknik fat saturasi. Jadi fat saturasi ini dapat diandalkan atau digunakan setelah untuk pencitraan T1 dengan plus kontras media. Jadi ketika sudah post kontras diberikan, kita menggunakan sekuen T1, kemudian ketika kita tambah T1 fat set plus kontras, nah gambaran yang dihasilkan itu akan lebih jelas, di mana lemak yang di sekitar lesi itu akan menjadi hipo, sedangkan lemak yang teraliri kontras yang merupakan patologinya itu akan menjadi hiper dan lebih cerah. Itu keuntungan nomor 1. Kemudian untuk fat saturasi juga, keuntungannya itu fat saturasi bisa digunakan untuk sekuen apapun. T1 fat set, tapi ada juga bisa digunakan pada T2 fat set ataupun dengan PD fat set, yang dimana tentu saja dengan pembobotan yang berbeda. Kemudian keuntungan yang 3 adalah adanya jaringan adiposa yang tidak terpengaruh atau unaffected, di mana jaringan adiposa itu yang tadi itu asam lemak, dia tidak terpengaruh. Kemudian ada jaringan juga yang tidak terpengaruh oleh fat saturasi, sehingga di mana ketika melakukan fat set, gambarannya semuanya yang lemak jadi hitam, kemudian akan ada jaringan yang patologinya itu yang menjadi enhance gitu. Bukan enhance, jadi hiper. Yang dimana dia akan menunjukkan, oh ini benar kelainan. Jadi dalam fat set juga tidak hanya melakukan tidak hanya menggunakan fat set sebagai untuk menentukan patologi, tapi harus compare dan dibandingkan. Kemudian pada fat set tentu saja akan menurunkan nilai dari SNR, karena dengan dengan nilai SNR ini akan turun karena dengan pencitraannya itu menggunakan T1 yang pendek. Kalau misalkan nanti ada salah, tolong dikoreksi. Kemudian yang kelima adalah detail anatominya bagus. Dalam fat set, ketika menggunakan fat set, detail anatomi itu akan lebih jelas. Misalnya pada penggunaan pada MRI knie, di mana dengan menggunakan fat set kita bisa melihat ligamen dari ACL, PCL, dia akan lebih jelas. Warnanya itu akan hitam atau hipo. Sedangkan untuk melihat ligamen selain dari fat set, dia itu akan warnanya abu dan kurang jelas. Untuk melihat dia itu ada tear atau enggak. Nah, yang keenam untuk cocok untuk MRI, MR artrografi, sama seperti tadi, setelah dilakukan post kontras diberikan sekuen dengan fat set T1 fat set, akan melihat lebih jelas dari patologi. Nah, ini contoh dari MR artrografi, di mana ketika setelah pemberian kontras adanya tear. Kalau tear yang warna putih ini akan terlihat lebih jelas setelah digunakan fat saturasi. Yang ini contoh dari gambaran knie, di mana PD fat set untuk memisahkan lemak dengan ininya, sehingga ACL tear itu lebih jelas kelihatan. Di mana ACL yang bagus tuh di sini warnanya hitam lurus ke sini dari lateral ke medial, dari posterior ke posterior belakang, lateral posterior ke medial anterior. Nah, kemudian fat set juga sangat bagus digunakan untuk MRI orbita untuk melihat nerve opticum. Ya. Kemudian di mana ada keuntungan atau yang bagus, pasti ada yang kurangnya. Itu kekurangannya di mana fat set ini sensitif terhadap menggunakan fat set, T1 fat set atau T2 fat set, ketika di dalam medan magnet yang di sana, bila
tidak homogen, kemungkinan fatset itu gambarannya akan gagal. Makanya dalam penggunaan fatset pasti dibarengi atau diiringi dengan penggunaan simming untuk agar daerah yang waktu kemarin diceritakan sama Mbak Yundik itu yang isocenter dari sananya dia homogen. Kekurangan selanjutnya ini asam lemak kalau venin atau olefenin atau alkena itu tidak terpengaruh dengan fat saturasi. Jadi tidak semua penggunaan pada lemak ini dia disupres. Jadi ada lemak yang di sana yang tidak biasanya ini tuh lemak yang ada di air sehingga tidak tersupres sehingga masih terlihat warnanya putih. Kemudian tidak dapat digunakan pada medan magnet berkekuatan rendah. Jadi untuk menggunakan fat saturasi itu minimal digunakan pada medan magnet 1 Tesla ke atas. Nah, sedangkan pada medan magnet 1 Tesla ke bawah dia tidak bisa dilakukan untuk penggunaan fatset karena harus menggunakan kekuatan medan magnet yang besar. Seperti itu. Nah, penggunaan fatset itu pencitraan waktunya cukup. Sebenarnya pencitraan waktu itu bisa diutak-atik ya. Tapi dalam penambahan misalkan pembuatan T1 kita pakai fatset, dia tuh nambah waktunya nggak terlalu signifikan dari pembuat-buatan awal. Jadi memang agak lama tapi tidak terlalu signifikan. Dan untuk waktu pencitraan akuisisi ini bisa diatur dengan parameter lainnya kayak pemilihan voxel, FOP itu masih bisa diakali kayak gitu. Ini contoh dari jaringan yang tidak tersupres semuanya. Ini ada di jaringan apa ini? Maksila di maksilaris ya. Ini tidak semua tersupres pada fat saturasi. Ini salah satu bentuk kelemahannya pada penggunaan pada organ-organ tertentu. Kemudian ini contoh pembuatan pada abdomen untuk tipe fatset sama tipe fatset, di mana pasti minimal menggunakan 1 Tesla dan 1 Tesla ke bawah tidak bisa digunakan karena kekuatan medan magnetnya rendah. Ini contoh dari gambaran fatset perbandingan antara T1, T2 dan fatset ketika untuk spinal cord dia di T1 hitam, di sini spinal cordnya putih, tulangnya putih, lemaknya di depan sini ini putih, ini agak putih, tapi fatset semuanya disupres, ini disupres walaupun masih ada yang tidak tersupres, jadi gambaran spinal cordnya ini jadi jelas kelihatan. Ketika dia ada herniasi atau HNP itu gambarannya hanya spinal cord saja lebih jelas untuk menjelaskan patologi. Nah ini salah satu juga pada adanya lipoma pada tulang belakang, pada spinal cord, mana ketika di sini gambarannya putih, di pintunya juga ada putih, kemudian ada jaringan hitamnya, tapi ketika di fatset dia hitam. Berarti kemungkinan jaringan ini adalah bukan air, karena di fatset juga yang air pasti tersupres, lemak tersupres untuk yang ini. Kemudian kalau misalkan dia bentuknya tersupres juga, dia bukan dia pasti apa namanya? Bukan air. Mungkin seperti itu kalau nggak salah. Begitu aja Pak. Terima kasih. Mungkin itu yang sudah kami pelajari dalam waktu 1 hari semalam. Mungkin pasti banyak kekurangan dan pasti ada salahnya karena ya namanya juga belajar Pak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Iksan. Ini boleh saya tahu berapa orang ininya anggotanya yang si Iksan ini tadi? 3 Pak. Iya, semuanya ikut kerja? Kerja Pak, saling apa yang ya saling sharing tentang fat saturasi.
Ya, maksudnya ngerjakan apa topiknya itu tadi. Semuanya ikut kerja? Ikut, Pak. Oke. Ya, teman-teman kita diskusinya gini. Tadi diceritakan itu bagus untuk yang apa namanya kuat medan magnetnya tinggi. Seperti itu ya, Mas Iksan? Iya, Pak, seperti itu. Yang dia harus homogen gitu ya? Iya, Pak. Oke. Boleh ceritakan kenapa kita kira-kira kalau dia tambah tinggi lebih bagus gitu? Jadi kalau untuk karena dia harus medan magnet yang tinggi, karena agar mencapai saturasi lipid yang efektif, seperti itu, Pak. Betul. Oke. Tadi ada saya lihat gini di slide ketiga apa berapa? Lupa ingat ada slide ketiga, ada tabelnya. Ini metodenya ini, seperti itu ya? Iya, betul, Pak. Nah, maksud saya seperti ini untuk semua. Tentu dengan waktu yang ada, dengan situasi yang ada, saya punya keterbatasan juga berdiskusi dengan teman-teman. Tapi cara belajarnya yang saya ajarin. Kalau bisa cara belajarnya, saya berharap bisa belajar mandiri. Nah, dia seperti ini. Kalau dia itu adalah PET, prinsipnya tadi apa? Chemical shift. Seperti itu tadi. Halo? Halo, terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Nah, tadi seperti itu ya. Di slide ke berapa tadi itu dasarnya adalah PET itu adalah chemical shift. Seperti itu tadi. Bisa di ini. Halo? Mas Andika kayaknya bisa hilang kirimkan ke grup biar saya bisa saya diskusikan. PPT-nya bisa dikirim ke grup biar nanti teman-teman yang lain seperti itu cara belajarnya. Satu kita bahas, yang lain saya berharap teman-teman bisa belajar. Biar nanti yang lainnya cuma diskusi saja. Bisa dikirim PPT-nya ke grup. Dia gini, kalau dia chemical shift itu adalah memisahkan karena perbedaan frekuensi. Intinya itu, karena perbedaan frekuensi. Frekuensi itu perbedaannya dua objek, dia akan terlihat sangat berbeda kalau tambah besar buat medan magnetnya. Frekuensinya dua material itu nanti akan jauh besar perbedaannya. Mengapa? Karena frekuensi lamornya berbeda. Kalau frekuensi lamornya tambah besar, frekuensi lamor itu berhubungan dengan kuat medan magnet. Kalau kuat medan magnetnya tambah besar, ya frekuensi lamornya tambah besar. Kalau frekuensi lamor itu kan giromagnetik kali kuat medan magnet. Kalau kuat medan magnetnya tambah besar, berarti frekuensi lamornya tambah besar. Frekuensi lamor itu adalah sebanding dengan giromagnetik kali kuat medan magnet. Itu yang pertama. Kalau kuat medan magnetnya tambah besar, berarti frekuensi lamornya tambah besar. Kalau ada dua objek, kalau dia kuat medan magnetnya tambah besar, frekuensi lamornya nanti perbedaannya akan tambah lebar.
slide keberapa tadi aku lihat seperti itu. Akhirnya apa? Diharapkan memang kuat medan magnetnya yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya lihat ini, dia punya kelemahan harus homogen, seperti itu tadi ya. Harus homogen. Nah, kalau dia tidak homogen cenderung gagal. Kenapa? Kalau dia tidak homogen, frekuensi lamornya ini nanti tidak konstan. Susah memprediksinya, katakanlah frekuensi lemak itu berapa. Sedangkan yang mau ditekan itu kan sinyal lemak. Nah, saat diberikan radiofrekuensinya kan harus sesuai dengan radiofrekuensi lemak. Dengan frekuensi lamor lemak. Karena ini tidak konstan, tidak homogen, ini susah memberikannya. Sebenarnya yang berikutnya yang perlu saya itu, khususnya teman-teman yang sudah bekerja. Mengapa yang bekerja? Karena di tempat Anda itu ada MRI. Saya sebenarnya mau teman-teman lihat, kalau ada PET-set, sebenarnya di sana itu parameter untuk frekuensinya seperti apa sih? Ada tidak diaturnya? Seperti itu maksud saya. Kalau inversion recovery ada, sudah saya lihat di MRI itu ada ininya. Nah, itu yang ini. Terus apalagi tadi yang didiskusikannya? Ada ininya tadi, PPT-nya tadi biar saya bisa diskusikan. Ada Pak, sebentar ya Pak. Oke, biar bisa saya diskusikan. Oke, sambil kita tunggu PPT-nya tadi. Di antara teman-teman ada yang mau berkomentar topik ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ya, jadi mau tanya untuk pengerjaan FETSET biasanya faktor apa aja ya Pak yang menjadikan FETSET itu gagal, gitu Pak? Oke, tadi sudah disebutkan tadi sudah disebutkan beberapa penyebabnya. Tadi kan salah satu yang membuat itu gagal atau kelemahannya, intinya adalah frekuensi yang diberikan itu, radiofrekuensi yang diberikan, itu tidak sesuai dengan frekuensi lamor dari lemak itu prinsip dasarnya. Dia tidak sesuai itu karena apa? Nah, ada beberapa faktor. Yang paling kelihatannya itu tadi, salah satu disebutkan adalah homogenitas dari medan magnet itu sendiri. Nah, saya nggak tahu seperti apa homogenitas medan magnet itu. Apakah memang
dia bisa berubah-ubah atau seperti apa? Apakah bisa berubah-ubah karena perubahan fluktuasi listrik umpamanya? Yang kedua, saat memberikan frekuensi lamor ini, frekuensi lamor yang diberikan itu kan ada besarannya berapa. Nah, itu yang mau saya tanyakan yang sudah pengalaman, apakah di MR itu ada parameter itu di sana berapa frekuensi itu diberikan apa tidak? Saya tidak tahu detailnya kalau yang ini harusnya ada. Apakah bisa dilihat lewat mana itu mungkin tinggal dicari, harusnya ada. Karena frekuensi yang diberikan itu tidak sama terus. Walaupun radiografer itu bekerja di situ hanya saya lihatin selama ini kan hanya di klik yang sudah diprogram itu. Tapi sebenarnya begitu diklik di dalam itu ada berapa nyeting frekuensinya. Itu dilihat. Terus tadi yang berikutnya kalau kuat medan magnetnya kan rata-rata udah besar. Yang paling kemungkinan itu yang itu tadi mengenalin kesesuaian antara radiofrekuensi yang diberikan dengan frekuensi lamor dari lemak. Itu yang umumnya terjadi. Makanya tadi ada contoh saya yakin tadi yang di mata kelihatannya tadi kan belum tersupresi dengan sempurna ya. Halo? Tadi kan kelihatan ada yang di PPT-nya tadi, ada tadi contohnya di mata itu belum tersupresi dengan sempurna. Berarti kalau dilihat itu frekuensi yang diberikan itu belum persis sama dengan frekuensi lamor dari lemak. Belum persis sama. Makanya dia masih banyak yang belum tersupresi dengan baik. Itu yang bisa saya komentari. Ya mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu teman-teman. Sama tadi kalau yang tadi udah bagus dia tunjukkan kan yang di daerah lumbal. Sebenarnya kalau teman-teman itu khususnya di lumbal di mana gitu, itu kalau tahu mengatur nilai katakanlah inversion recovery, tahu mengaturnya, itu nanti bisa Anda coba lihat perubahannya. Halo, siapa tadi si Iksan itu kerja di MRI tidak, Mas Iksan? Iya, Pak. Kerja di MRI tidak? Maaf saya tadi keluar. Habis kerja di MRI ya. Kerja di MRI? Iya Pak. Oke, kalau gitu bantu saya biar berikutnya nanti gampang diskusinya. Mas Iksan di tempatnya ada setir tidak? Ada. Ada. Nah, kalau pernah melihat di saat melakukan pemeriksaan setir itu nilai time inversinya berapa gitu? Semuanya itu udah auto, jadi jarang merhatiin juga. Oh, sebenarnya itu tugas Anda merubahnya. Kalau Anda bisa bisa saya ajarin caranya biar nanti saat presentasi entah siapa nanti berikutnya bisa punya lebih mudah. Kalau tidak kerja di MRI, saya kan susah juga nyuruhnya gitu, minta tolongnya. Di 150 nih Pak, di second. 150 di tempatnya. Bukan di teori ya, di tempatnya, di MRI tempat Anda. Halo?
Halo? Iya Pak, kedengaran. Nah, kalau di tempat Anda ada setir ya? Si Laila tuh? Ada Pak, ada. Anda bisa melihat di situ nilai TI-nya berapa? Time inversinya? Kemudian kita pilih di situ ada timing scan-nya. Itu timing, ini time inversion namanya. Bukan time ininya, time inversi. Itu harus dibuka memang di programnya itu. Harus dibuka. Pernah, Pak. Belum pernah. Makanya siapa yang bisa ini? Kalau di sini saya selama ini gampang saya kalau kuliah coba dilihat di tempatnya gitu. Di Anda nggak ini ya? Kalau di tempat yang lain siapa? Iksan tadi di tempatnya bisa dilihat Iksan. Apa tadi Pak namanya? Time inversion. Time inversi. Anda nanti dilihat di ininya ya, di tempat Anda kerja, begitu Anda buka, Anda foto kirim ke grup, atau ke saya boleh, biar saya bisa komentarin, minimum Anda tahu di mana melihat time inversi di tempat masing-masing. Kalau yang Iksan tadi, kalau di tempatnya ada nggak ini, kita tahu frekuensinya gitu, frekuensi yang digunakan. Ini memang agak Mas Iksan keluar Pak, soalnya sinyalnya agak susah, mohon maaf. Ya, sama ini saya juga agak bermasalah ini. Foto itu sering bermasalah ini. Ya, tadi ada beberapa tadi ya. Headset, ada inversi, ada 5 apa 6 tadi. Maksud saya itu harusnya teman-teman masih dibuat diskusinya biar kita bisa diskusikan gitu. Oke. Ini agak susah ini. Kita tutup aja sampai di sini ya. Agak susah ini. Atau mau tadi yang ininya tadi udah dikirim belum? Teman-temannya yang lain udah dapat belum? Biar tahu dia pelajarin yang slide keberapa gitu tadi aku lupa. Sudah Pak, di grup Pak. Oh, di grup. Nanti saya kirim ke Bapak ya Pak. Oh gitu. Ya, intinya gini, yang perlu dipelajarin itu adalah dasarnya. Kalau dia time inversi, headset itu adalah karena perbedaan chemical shift. Chemical shift itu satuannya ppm namanya. Satuannya ppm, part per million. ppm satuannya. Kalau perbedaan frekuensi itu satuannya adalah hertz atau megahertz. Tapi ini kalau dia chemical shift itu dalam ppm. Chemical shift itu salah satu penggunaannya katakanlah untuk spektroskopi. Spektroskopi itu kan nggak ada gambarnya kan? Itu sebenarnya spektrum saja. Walaupun ada gambar itu bukan gambar spektroskopinya, spektrum saja. Nah, itu adalah chemical shift dasarnya. Berarti teman-teman harus belajar chemical shift. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Berarti kalau seperti ini, pertemuan berikutnya langsung diskusi yang tentang PSET ini aja langsung kalau gitu. Baik Pak. Halo? Ya? Ya baik. Apa Mas? Ya? Minggu depan bagaimana Pak? Langsung ke kelompok selanjutnya? Iya, langsung semua tentang PSET. Semua tentang PSET.
Ya kayak seperti tadi, nggak usah banyak-banyak slide-nya. Slide-nya itu ya 5-6 udah cukup. Ya. Ya, kalau tidak ada ininya ya kita keluar kalau memang keluar kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi. Ya, ya. Terima kasih ya teman-teman. Ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Pak. Minta tolong semuanya baca bukunya ya, topik-topik yang 5 tadi walaupun saya suruh kelompok itu semuanya harus membaca. Bukan berharap dari PPT, bukan. Tapi Anda baca buku ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan keluar kita. Ya, terima kasih. Ya Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak.